Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Elkan Asia dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Video kali ini bertujuan untuk penyelesaian ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini juga saya akan membahas tentang kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan materi ekonomi pendidikan. Baik, di sini saya telah mendownload atau menyisipkan video tentang materi yang akan saya bahas. Anda pasti menyaksikan Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, lepas dari status sebagai mahasiswa, generasi muda dihadapkan pada persaingan dunia kerja yang sengit. Banyak dari mereka yang menganggur lantaran kuota lapangan kerja yang menipis. Kunci untuk menekan angka pengangguran terdidik tersebut adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Meniti karir di usia muda harus diawali dengan visi yang jelas. Hal ini penting supaya generasi muda bisa meningkatkan kualitas diri dengan cepat. Setelah lulus kuliah, mereka harus berusaha lebih keras agar tidak kalah bersaing di dunia kerja. Hal tersebut diutarakan oleh Group Chairman and CEO MNC Group Haritanu Sudibyo dalam orasi ilmiah di hadapan 150 wisudawan Universitas Widya Kartika Surabaya. HT menegaskan kesuksesan bisa diraih oleh semua orang jika dilakukan dengan kerja keras. Tantangan itu makin hari pasti makin berat, karena mau tidak mau Indonesia sudah masuk era globalisasi. Jadi artinya persaingan itu bukan hanya di dalam negeri, tapi juga sudah dengan luar negeri. Pengalaman itu perlu waktu. Ya saya katakan memang sukses itu tidak tergantung dari berapa lama kita kerja, tapi bukan berarti setiap tahun terus pindah. Artinya dia visinya nggak jelas. Dunia wirausaha diyakini sebagai peluang kerja yang menjanjikan untuk meminimalisir angka pengangguran terdidik. Dengan mengembangkan sektor bisnis, lulusan sarjana bisa menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya. Iya, terima kasih sih, soalnya lebih terus motivasi supaya bisa lebih kerja. Dan ternyata sukses itu nggak gampang, kita harus mulai dari awal dan harus ada kerja keras. Iya sih, menjanjikan, karena banyak sih sekarang banyak peluangnya. Sukses itu kan nggak gampang. Dengan motivasi dari Pak Hari ini, mungkin saya ke depannya juga bisa lebih berusaha keras lagi. Karena dari sejarahnya Pak Hari pun dari nol bisa sampai sukses sampai sekarang. Selanjutnya, HT bersama rombongan mengunjungi gedung MNC Tower Surabaya yang terletak di Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution. Gedung ini diharapkan menjadi infrastruktur penting yang memfasilitasi karyawan untuk bekerja lebih maksimal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Nah, teman-teman semuanya, dari video yang telah kita saksikan, contoh kasus permasalahan yang berkaitan dengan materi ekonomi pendidikan. Nah, Indonesia sebagai negara dengan 2070,2 juta penduduk tak terhindari dari berbagai masalah ya. Salah satunya masalah tenaga kerjaan. Nah, tingginya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan kesempatan kerja yang tinggi menyebabkan tingginya jumlah pengangguran. Nah, dari data BPS, pengangguran terdidik Indonesia tercatat 64,24% dari jumlah pengangguran di Indonesia. Di mana pengangguran atau data tersebut mengindikasikan bahwa lulusan SMA, sederajat dan perguruan tinggi yang diharapkan mampu memperbaiki ekonomi bangsa ini ke depannya, tetapi justru terjebak dalam dilema pengangguran. Nah, pengangguran sendiri di sini menjadi masalah yang serius ya, karena dampak dari pengangguran ini sendiri dapat menimbulkan masalah dari sisi ekonomi. Contohnya seperti pengangguran menyebabkan kemakmuran masyarakat menjadi berkurang. Nah, masalah yang kedua di sini adalah kualitas sumber daya manusia yang menurun. Nah, ketika banyak orang yang tidak bekerja atau menjadi pengangguran, keahlian mereka secara perlahan akan hilang karena tidak terbiasa berlatih atau belajar tren kerja yang baru. Nah, maka bila itu terjadi, maka akan menurunkan kualitas dan kompetensi dari angkatan kerja itu sendiri. Dengan lamanya menganggur, angkatan tenaga kerja juga akan mempengaruhi rasa percaya diri dari pekerja dan membuat mereka sulit untuk diandalkan.
masalah ekonomi, masalah dari sisi ekonomi akibat dari pengangguran selanjutnya di sini adalah meningkatnya utang pemerintah. Mengapa? Pengangguran bisa menyebabkan peningkatan utang oleh pemerintah. Karena pengangguran yang meningkat akan menyebabkan penurunan pendapatan pajak karena orang yang membayar pajak lebih sedikit. Nah, dari sisi lain juga pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar subsidi bagi masyarakat yang menganggur atau yang tidak bekerja ya. Nah, tentunya bila pendapatan pemerintah rendah dari pendapatan atau penghasilan tenaga kerja tersebut, pemerintah biasanya akan berhutang ke lembaga keuangan dunia. Nah, dalam kehidupan ada sebab, ada akibat, dan ada masalah, tentunya ada solusi dong. Nah, baik di sini saya akan membahas solusi dari kasus yang kita bahas. Solusi yang pertama di sini adalah pengembangan informasi pasar kerja atau bahasa Inggrisnya itu labor market information. Kebijakan dalam membangun sistem informasi lapangan kerja dinilai cukup efektif ya untuk menanggulangi pesatnya pertumbuhan tenaga kerja terdidik. Pemerintah dengan bekerja sama kepada pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatar belakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja yang terdidik sehingga tenaga kerja tersebut hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat dan luas. Solusi yang kedua, di sini ada reformasi pelatihan kerja atau training reforms. Nah, reformasi pelatihan kerja merupakan sebuah kebijakan yang mereformasikan sistem pelatihan kerja yang sudah ada dengan lebih baik dan lebih inovatif ya. Nah, reformasi tersebut merupakan suatu bentuk pembaruan dari metode pelatihan yang ada di balai latihan kerja sebelumnya. Dengan adanya reformasi sistem ini, balai latihan kerja diperkuat dengan perannya dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, terobosan yang digagas adalah revitalisasi, rebranding, dan reorientasi BLK atau 3R. Nah, program tersebut bukan hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan industri. Selain diberikan pengetahuan akan skill dalam bekerja, mereka juga dibekali dengan pengetahuan manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar perilaku organisasi serta hubungan perindustrian. Nah, jadi setelah dilakukan solusi kedua tersebut, diharapkan tenaga kerja terdidik mampu memantapkan kemampuannya agar dapat bersaing di dunia kerja dan juga tersertifikasi dengan baik sehingga cepat diserap oleh industri. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini ya pembahasan dari permasalahan dan solusinya. Saya Lekat Asia pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.